Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin soal revolusi komputasi, yang ternyata akarnya itu dari mimpi seorang jenius yang belum tuntas, mimpi yang bisa mengubah cara kita melihat alam semesta selamanya. Ceritanya gini, semua ini berawal dari inspirasi masa kecilnya Dr. Michio Kaku. Coba bayangin, waktu umur 8 tahun, dia baca berita soal kematian seorang ilmuwan besar. Tapi yang menarik perhatiannya bukan soal prestasinya yang luar biasa, melainkan sebuah naskah yang belum selesai di mejanya itu loh. Dan ternyata, ilmuwan itu adalah Albert Einstein. Dan naskah itu bukan sembarang tulisan loh. Itu adalah pencarian seumur hidupnya untuk teori segalanya. Sebuah persamaan tunggal yang, kata dia, bisa bikin kita membaca pikiran Tuhan. Oke, sekarang mari kita mulai penelusuran kita. Kita bakal cari tahu, alat apa sih yang mungkin bisa memecahkan teka-teki kosmik paling pamungkas ini dan akhirnya menuntaskan impian Einstein. Jadi gini, untuk mewujudkan mimpi ini, Einstein butuh kekuatan komputasi yang gila-gilaan. Sebuah kekuatan yang jauh banget di luar teknologi zamannya dan bahkan, jujur aja, masih di luar jangkauan teknologi kita sekarang. Tapi tunggu dulu, sebelum kita loncat ke masa depan, kita harus sadar akan satu hal. Ada tembok raksasa di depan teknologi kita sekarang, sebuah batas yang nggak bisa kita lewati gitu aja. Nah, mesin penggerak era digital kita ini namanya hukum Moore. Selama puluhan tahun, hukum inilah yang bikin HP kita makin kenceng, laptop makin canggih. Ya, semua kemajuan yang kita nikmatin sekarang itu berkat hukum ini. Tapi, kalau kita lihat grafik ini, kelihatannya pestanya udah mau selesai nih. Pertumbuhan eksponensial yang jadi andalan kita selama ini sekarang mulai melambat. Hukum Moore udah mentok. Jadi masalahnya di mana? Ternyata ada di level atom. Kita udah bikin transistor jadi kecil banget, sampai lebarnya cuma beberapa atom. Nah, di skala sekecil ini fisika mulai aneh. Elektronnya mulai bocor, bikin korslet, dan ya pada dasarnya ini akhir dari era makin kecil makin kuat. Oke, jadi kalau kita udah nggak bisa lagi main kecil-kecilan, kita harus mikir dengan cara yang benar-benar beda. Nah, mari kita lihat solusinya. Sebuah komputer jenis baru yang bukan cuma ngikutin hukum fisika, tapi justru memanfaatkannya. Perbedaannya fundamental banget. Komputer digital itu kan kerjanya kayak saklar lampu, nyala atau mati, 0 atau 1. Nah, komputer kuantum di sisi lain, dia bekerja dengan spektrum kemungkinan yang tak terbatas, dan semuanya terjadi di waktu yang bersamaan. Konsep kuncinya ini disebut superposisi. Mungkin kedengarannya aneh ya, bahkan mustahil, tapi ya beginilah aturan main di dunia kuantum. Dan justru sifat inilah yang ngasih komputer kuantum kekuatan supernya. Biar gampang, bayangin komputer digital lagi nyari jalan di labirin. Ya kayak tikus gitu, dia harus coba satu jalur, buntu, balik lagi. Coba jalur lain, lambat banget kan? Nah, sekarang bayangin komputer kuantum. Karena ada superposisi, dia nggak perlu coba satu-satu. Dia bisa menjelajahi semua kemungkinan jalur secara bersamaan. Jawabannya ketemu hampir seketika. Ini bukan cuma soal lebih cepat ya, ini cara berpikir yang benar-benar beda. Oke, jadi apa artinya semua kekuatan komputasi yang dahsyat ini buat dunia kita? Well, dampaknya bakal terasa di mana-mana. Yuk kita lihat beberapa contohnya. Di dunia kedokteran, ini bisa jadi revolusi total. Bayangin, kita bisa berhenti main tebak-tebakan waktu bikin obat. Dengan komputasi kuantum, kita bisa simulasikan penyakit kayak Alzheimer atau kanker di level molekul. Jadi, kita bisa rancang obat yang pas sasaran dari awal. Nggak cuma itu, teknologi ini juga bisa jadi kunci buat mecahin masalah terbesar umat manusia. Kita bisa aja membuka potensi energi fusi, energi bersih tanpa batas, dan merevolusi pertanian dengan bikin pupuk yang jauh lebih efisien. Ini bisa bantu ngasih makan dunia loh. Dari sisi ekonomi, pertaruhannya gede banget. Siapapun yang menguasai teknologi ini, dia bakal memimpin industri-industri baru yang nilainya bisa triliunan dolar. Tapi, ada sisi gelapnya. Kekuatan yang sama ini bisa memecahkan hampir semua enkripsi yang kita pakai sekarang. Ini ancaman keamanan global yang belum pernah ada sebelumnya. Dan ini membawa kita kembali ke titik awal. Kembali ke naskah yang belum selesai di atas meja kerja Einstein. Nah, kandidat terkuat untuk teori segalanya saat ini adalah teori string. Masalahnya, persamaannya itu rumit banget, kompleks, sampai-sampai komputer paling canggih di dunia sekarang pun nyerah buat mencahinnya. Teori ini ngasih gambaran alam semesta yang indah banget. Seolah-olah semua yang kita lihat, fisika, kimia, bahkan kehidupan itu sendiri,
Itu cuma not-not musik yang beda dalam sebuah simfoni kosmik yang maha agung. Dan komuter kuantum, inilah kuncinya. Satu-satunya alat yang kita tahu punya kekuatan cukup untuk akhirnya menguji teori string. Dan mungkin menyelesaikan pencarian seumur hidup Einstein. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir yang cukup provokatif. Kalau kita berhasil memecahkan teori segalanya, pertanyaan apa lagi yang bakal kita tanyain setelah itu?